Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apabila ingin memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pilihan lain kecuali kita berinteraksi positif dengan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Ma'ruf Para Aman Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur dengan penuh pengharapan dari syukur itu Allah akan mencurahkan lebih banyak karunia nikmat kepada kita. Yang terutama, yang terbesar dalam hidup kita adalah kenikmatan iman dan Islam. Sekaligus kita memohon perlindungan kepada Allah dari kita bersyukur itu dari ancaman siksa Allah. La in kafartum inna adzabi la syadid. Mudah-mudahan kita Allah akui sebagai hamba yang senantiasa bersyukur ala kulli hal. Termasuk juga pengharapan bahwa selepas sholat Jumat ini nanti kondisi iman Islam kita tidak sama dengan ketika kita masuk dan mengikuti prosesi sholat Jumat di masjid ini. Pastinya pengharapan bahwa Allah menambah iman kita, menambah Islam kita, sehingga keluar dari masjid ini kondisi keimanan kita akan jauh meningkat dari sebelumnya, insya Allah. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kaki kita Nabi Muhammad SAW, terlebih di hari ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, dan juga kita masih dalam suasana Rabiul Awal, bulan-bulan di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Di antara ekspresi bentuk kecintaan kita, kegembiraan kita atas lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama kita memperbanyak bersholawat dan juga kita meneladani apa-apa yang beliau miliki dari perilaku, dari kualitas keimanan, dari tauhidnya, dari segala apa budi pekerti, akhlakul karimah beliau. Dan yang terpenting juga yang ketiga adalah kita menghidup-hidupkan apa yang beliau bawa, yakni pensyariatan Islam ini, Al-Quran dan As-Sunnah.
Berapa banyak kaum-kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang mereka menguasai teknologi, mereka menguasai peradaban seperti kaum Thamud, seperti kaum Ad, tetapi karena mereka kering dari bertadabbur kepada tuntunan nabinya, maka mereka mendapati akhir hidupnya akhir yang tragis, akhir yang di dalam kebinasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibinasakan oleh Allah sedemikian rupa. Dan itu menjadi catatan sejarah. Di dalam Al-Quran pun disebutkan sebagai bentuk, salah satu bentuk kebesaran Allah dan sebagai salah satu bentuk peringatan bagi umat-umat berikutnya, yakni kita di hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam rangka kita menghidup-hidupkan apa yang baginda Nabi SAW bawa, yakni Al-Quran dan As-Sunnah ini, kita seyogianya mengenali lebih dekat bahwasanya Al-Quran ini adalah jalan hidup kita, adalah imam, pembimbing, penuntun hidup kita, yang itu merupakan kalam Allah yang kemudian diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nabi SAW memesankan kepada kita khusus tentang Al-Quran ini, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pembacanya. Kita berdekat-dekat dengan Al-Quran, kita mempelajari, membaca Al-Quran dalam rangka agar kita memperoleh fadilah yang sebesar-besarnya dari Al-Quran, memperoleh keutamaan-keutamaan, memperoleh barokah Allah, syafaat Nabi dan syafaat Al-Quran itu dari sebab kita berdekat-dekat atau mengakrabi Al-Quran ini, bukan sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang enggan, yang mengabaikan petunjuk dari nabi-nabinya yang berasal dari juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan satu instrumen, memberikan satu narasi bagaimana kita agar bisa memperoleh banyak hal kemanfaatan dari Al-Quranul Karim itu. Sedikitnya ada 4 poin yang itu dirangkum dari satu ayat yang relatif pendek dari surat Qaf ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas-sama'a wa huwa syahidun. Sungguh bahwasanya di dalam kitab, di dalam Al-Quran ini terdapat satu petunjuk, terdapat satu peringatan, peringatan yang besar, yang peringatan itu akan membuat orang yang mendapatkan peringatan akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Peringatan ini, isi Al-Quran ini hanya akan berefek, hanya akan memiliki faedah kepada siapa? Kepada seseorang yang hatinya hidup. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi interaksi manusia dengan Al-Quran ini ke dalam 4 korelasi. Yang pertama, Al-Quran sebagai subjek, Al-Quran sebagai satu sosok, sebagai subjek yang memberikan sesuatu kepada manusia, kepada hati manusia, yang dalam pola interaksi ini oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dinamakan sebagai objek. Subjeknya adalah Al-Quran, objeknya adalah hati manusia, qalbun hayyun, yaitu hati yang hidup, bukan hati yang mati.
Nah, ketika kita sebagai hamba yang ingin benar-benar menempatkan diri Al-Quran sebagai sumber petunjuk, Al-Quran sebagai bentuk peringatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu menyadari bahwasanya Al-Quran sebagai subjek, dia bukanlah makhluk, dia bukanlah benda mati, tetapi Al-Quran merupakan kalam-kalam ilahi. Al-Quran merupakan seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan bentuk kabar gembira dan juga merupakan ancaman-ancaman dan juga merupakan peraturan pembimbing langkah-langkah kita dari kita memulai hidup ini hingga kita menjelang ajal kelak. Sehingga seseorang yang ingin memperoleh fadilah atau memperoleh faedah dari Al-Quran adalah tentu dia akan mempelajari dan dia akan membaca Al-Quran itu. Membaca Al-Quran, membaca Al-Quran tidak sekedar dia membaca, tetapi dengan penuh kesadaran bahwa yang dibaca itu adalah kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang dibaca itu bukan sekedar kertas bertuliskan huruf-huruf berangkai, bukan berangkaian kata-kata menjadi kalimat, menjadi ayat, menjadi juz, menjadi surat, sehingga terbentuk satu mushaf 30 juz. Tidak, tetapi menyadari betul bahwa setiap kata yang kita baca, setiap kata yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah, adalah seruan Allah, adalah sapaan Allah kepada kita. Ini kita mendudukkan Al-Quran sebagai subjek. Subjek akan memberikan, mengarah kepada objek. Objeknya yaitu dimangkan lahu qalbun, yakni hati kita, hati manusia. Maka apabila kita paham bahwasanya objek dari Al-Quran itu adalah hati manusia, maka ketika kita membaca Al-Quran, kita menyadari bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, maka hati kita persiapkan sebaik-baiknya. Hati kita yang hidup itu bereaksi dengan membenarkan dari setiap apa yang kita baca dari lisan, yang kita pandang dari mata. Artinya bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, maka ketika kita membaca Al-Quran dengan hati yang hidup, maka hati kita itu otomatis membenarkan apa-apa yang kita baca dari mushaf itu. Al-Quran adalah kalam Allah dan hati kita membenarkan. Apabila ada seruan, maka kita ikuti seruan itu dengan ikhlas. Apabila ada larangan, maka kita patuhi larangan itu. Hati kita telah siap mempersiapkan diri untuk sami'na wa ata'na terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian selain objek berupa hati, maka syaratnya agar hati kita bisa seperti itu, maka surat Qaf ini menyatakan bahwa au alqas sama', maka kita pasang telinga kita camkan apa-apa yang terbunyi di dalam kalam-kalam ilahi itu. Kita baca dengan suara kita secara zahir, telinga zahir kita ini dengar. Jadi membaca Al-Quran itu yang betul, tidak dibatin, Pak. Membaca Al-Quran itu yang betul adalah dilafalkan hingga telinga kita sendiri itu, minimal telinga kita sendiri itu dengar, sehingga ada input nutrisi kalam telinga kita itu dan panca indera kita ini. Kita dengarkan Al-Quran dan maknawiyahnya adalah mendayagunakan pendengaran ini adalah mendengar, mengecamkan, memperhatikan hukum-hukum apa yang terbunyi dari kalam-kalam Allah itu, larangan-larangan apa yang terbunyi dari kalimat-kalimat kalam ilahi itu, perintah apa, anjuran apa, berita gembira apa, ancaman apa, kita dengar, sehingga kita memiliki bekas, memiliki dampak dari membaca Al-Quran itu. Dan
Yang terakhir adalah kita juga harus menghalau penghambat, menghalau apa yang menjadi penghambat ketika kita menyiapkan hati sebagai qalbun hayy untuk bisa menerima subyek kebenaran kalam ilahi dari Al-Quran itu. Dengan telinga kita mendengar sami'na wa ata'na, maka wahuwa syahidan, mata kita juga harus mendeteksi, mata kita juga harus melihat mana kebenaran itu yang benar dan mana keburukan itu bisa dilihat sebagai hal yang buruk. Maka yang buruk kita singkirkan, kita hindari, dan yang baik dari Al-Quran itu kita amalkan. Petunjuk-petunjuk dari Al-Quran itu, kebaikan-kebaikan kita amalkan, keburukan-keburukan yang dilarang oleh Al-Quran itu kita deteksi betul, kita lihat betul, sehingga kita tahu ketika kita hendak maju ke depan beberapa langkah ada lubang, kita akan belok ke kiri ada duri, kita tahu itu sehingga kita bisa selamat. Dan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang melekat sebutan kepadanya adalah Al-Karim, kemuliaan. Maka barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, barang siapa yang berinteraksi positif dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan imbas kemuliaan itu. Kita tahu malaikat Jibril alaihi salam, dia mendapat sebutan Aminus Sama, makhluk terpercaya di langit, gara-gara diantaranya dialah pembawa wahyu Al-Quran itu dari Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang bulan ini Rabiul Awal ini ramai kita peringati di mana-mana dengan berbagai konten peringatan. Dia adalah makhluk termulia dikarenakan kepada beliau Al-Quran diturunkan untuk disampaikan kepada kita semua. Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, di hari-hari ganjil, mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, memiliki nilai yang sangat berharga. Barang siapa yang beribadah di malam Qadar itu, maka melebihi kebaikannya dari 1000 bulan, dikarenakan malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Maka kita yang ada di situ pondok ini pun, di sudut bumi manapun ini, apabila ingin memperoleh kemuliaan Al-Quran, maka apabila ingin memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pilihan lain kecuali kita berinteraksi positif dengan yang namanya Al-Quranul Karim, dengan tata korelasi interaksi sebagaimana yang dijabarkan di dalam khutbah ini yang melalui rumusan Ibnu Qayyim al-Jauzi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil karim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syahidil huril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usi wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Abu Jahal, orang yang tak kenal sedemikian jahatnya terhadap pensyariatan Islam ini, bergembira ketika Nabi SAW dilahirkan, maka diberitakan beliau mendapatkan kemuliaan tersendiri, mendapatkan kebaikan dari sebab beliau mencintai kelahiran Nabi SAW. Apalagi kita yang telah berusaha mengikuti pensyariatan beliau, yang telah berusaha memperbanyak membaca sholawat atas beliau, yang berusaha sedemikian meneladani akhlak, meneladani perilaku beliau. Mudah-mudahan dengan momentum Maulid Nabi, momentum memperingati Maulid Nabi yang banyak kita dapati di sekitar kita di bulan-bulan ini,
kita tidak tenggelam dalam euforia hanya sekedar mengatakan cinta Nabi dengan mengeluarkan dana untuk perayaan-perayaan, tetapi kering dari makna yang sebenarnya, yakni memperbanyak sholawat, mencintai Nabi dalam arti mengikuti pensyariatan yang beliau bawa dan mengikuti apa-apa akhlak beliau, mencontoh, meneladani beliau sebagai suri teladan yang paling mulia. Mudah-mudahan kita diakui oleh Allah sebagai hamba-hamba yang tidak merugi karena mensalahpahami pensyariatan ini, menjadi hamba-hamba yang benar-benar diakui sebagai hamba yang mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya dan dengan setepat-tepatnya, tidak salah alamat. Sehingga kalau kita bisa bersama-sama dengan para alim, bersama-sama dengan ibadi, dengan hamba-hamba Allah, wadkhuli jannati, memasuki jannahnya, amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Mari kita bersolat. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afina insyaallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.